Sahabat GPIB, berjumpa kembali dalam program Morning Call edisi Minggu 14 September 2025. Dengan saya, Pendeta Adistia Ernal Raintung, saat ini menjalankan tugas pelayanan di GPIB Bukit Agape Entikong, Pos Pelkes Bubung Marege Punti Tapau, dan Pos Pelkes Alfa Omega Sarawak. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang boleh menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Kini kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami hari ini. Namun sebelumnya kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menolong, firman yang juga akan menopang kami dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Engkau sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu, dan firman ini boleh kami lakukan serta kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima, yang menyatakan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, pada saat ini kita mudah sekali untuk mendapatkan sebuah informasi. Dengan gadget kita akan mudah mencari berbagai banyak informasi yang ada. Cukup menuliskan satu kata saja, sudah bisa membuat kita untuk menemukan berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Sehingga pada saat ini banyak sekali orang-orang yang mudah untuk mencapai kepintaran atau memiliki pemahaman yang begitu luas karena mudahnya mencari sebuah informasi. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menjalani kehidupan hari lepas hari, dengan kepintaran kita, dengan kemampuan kita, itu sudah cukup untuk membantu kita dan menolong menjalani kehidupan yang ada? Pada saat ini melalui firman Tuhan, melalui Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima, kita diajarkan bahwa tidak cukup untuk hanya memiliki kepintaran ataupun kemampuan saja. Tapi kita juga diminta untuk menjalani kehidupan bersama dengan hikmat dari Tuhan. Lalu pertanyaan yang kembali muncul adalah, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan tersebut? Kita akan melihat lebih lanjut dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Pengamsal dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini sedang membawa kita masuk ke dalam sebuah perjalanan untuk mendapatkan atau bahkan menggapai hikmat dari Tuhan. Perjalanan itu dimulai dari sikap hati, yaitu dengan sikap kerendahan hati. Kita dikatakan di sini bahwa hikmat itu tidak lahir dari kesombongan.
tapi justru hikmat itu datang dari kerendahan hati yang mau mendengarkan firman-Nya. Kalau kita melihat pada bagian ini, maka tidak heran ketika kita melihat bahwa ada begitu banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi tidak mau ataupun tidak mampu menunjukkan hikmat dalam kehidupannya. Karena bisa saja mereka hanya mengandalkan kepintaran, tapi mereka menolak untuk mendengar nasihat dan sudah cukup terhadap dirinya saja. Tapi pengamsal mengatakan kepada kita semua bahwa orang yang mau membuka hati untuk firman-Nya, itulah mereka yang akan bisa berjalan menuju hikmat. Yang kemudian juga pengamsal juga menekankan bahwa mendengar, kita juga perlu mendengar firman Tuhan. Mendengar berarti kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita harus memasukkan firman tersebut ke dalam hati untuk dapat mengubah sikap hidup kita. Dengan kata lain, hikmat itu tidak hanya untuk diketahui saja, tapi hikmat itu juga harus dijalani dalam kehidupan hari lepas hari. Seperti orang yang sedang belajar sebuah resep masakan, bahwa dia tidak cukup untuk hanya mengetahui bahan-bahannya saja, tapi dia juga harus mampu mempraktekannya dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian pengamsal juga membawa kita ke dalam proses yang lebih jauh, yaitu pencarian sebuah hikmat melalui doa. Kenapa harus dengan doa? Karena memang hikmat bukan hanya berasal dari sebuah proses belajar, tapi juga hikmat merupakan anugerah dari Tuhan kepada setiap umat-Nya. Sehingga kita perlu meminta dengan hati yang sungguh-sungguh, bahkan juga dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan, agar kita dapat memperoleh hikmat yang hanya berasal dari Tuhan saja. Kita harus seperti orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dalam situasi bahaya. Dia hanya membutuhkan pertolongan tersebut. Maka dalam kehidupan yang ingin mencari hikmat Tuhan, kita juga harus bekerja keras untuk bisa menemukan hikmat tersebut. Dan salah satunya mengupayakan dengan doa. Dan jika pencarian ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka pengamsal mengatakan hikmat tersebut dapat ditemukan. Sahabat GPIB, yang terakhir pengamsal juga mengatakan bahwa puncak dari setiap usaha yang sudah kita lakukan, usaha tersebut tidak akan hanya berhenti kita dapat menemukan hikmat Tuhan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga semakin mengenal Allah dan hidup takut akan Dia. Hikmat tidak hanya akan memberikan kita kepintaran, kemampuan, tetapi hikmat juga akan membawa kita ke dalam pengenalan kepada Allah yang jauh lebih dalam, serta hidup dalam takut akan Dia. Sahabat GPIB, kita di sini bisa melihat bahwa hikmat itu pada akhirnya adalah sebuah proses. Tidak ada satu orang pun yang bisa langsung berhikmat hanya dalam satu malam saja. Sama seperti menanam pohon, kita perlu menabur, kita perlu menyiram, kita perlu menunggu, dan kita perlu merawatnya. Demikian juga proses pencarian akan sebuah hikmat dari Tuhan. Kita perlu mendengar firman-Nya, kita perlu menyimpannya, kita perlu merenungkannya, lalu perlahan-lahan menghidupinya, dan itulah jalan menuju hikmat. Sahabat GPIB, setiap pengalaman, setiap kesalahan, bahkan setiap penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini, jika kita bawa itu semua kepada Tuhan, maka Dia bisa ubah itu semua menjadi alatnya untuk menolong kita menemukan hikmat Tuhan
dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu akan membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih berhikmat. Hikmat sejati bukan berasal dari perjalanan yang singkat, tapi hikmat sejati berasal dari perjalanan hidup yang panjang, tetapi ada kesetiaan kepada Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, sahabat GPIB, ada 3 hal yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah terimalah firman Tuhan itu dengan kerendahan hati. Jangan pernah menolak, jangan pernah membantah, atau justru jangan pernah mendebat firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan menolong kita melewati berbagai persoalan, bahkan untuk menemukan hikmat dalam hidup ini. Maka terimalah itu semua dengan kerendahan hati dan bersyukurlah karena Tuhan sudah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Lalu yang kedua adalah mari kita mengejar hikmat dengan kesungguhan. Kejar hikmat tersebut dengan usaha yang begitu keras. Jika dalam hidup ini kita banyak mengejar sesuatu hal dengan berbagai usaha yang keras, dengan berbagai keringat yang ada, bahkan juga dengan tangisan-tangisan yang ada, maka lakukanlah hal yang sama atau bahkan lebih dalam mengejar hikmat dari Tuhan. Jangan mengejar dengan setengah hati, tapi kejarlah dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, sahabat GPIB, kita juga diajak untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itulah letak sumber hikmat yang sejati. Tidak bisa hikmat datang kalau kita tidak takut kepada Tuhan. Hikmat hanya akan datang ketika kita sungguh-sungguh mau hidup takut akan Dia. Amin. Sahabat GPIB, sebelum kita mengakhiri program Morning Call pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika firman-Mu di pagi hari ini boleh menyapa kami, boleh mengingat kembali kepada kami akan tugas dan tanggung jawab kami, serta akan tugas yang harus kami lakukan dalam menemukan, dalam mengejar hikmat itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan sebagai manusia-manusia yang terbatas, manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan, mampukan kami agar dalam setiap kehidupan kami mampu untuk menemukan dan mengejar hikmat-Mu dalam setiap kehidupan yang ada. Dan kiranya juga Tuhan, melalui hikmat itu kami boleh mengubah sikap hidup kami, bahkan kami boleh menjalankan kehidupan kami bersama dengan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, ketika selama ini kami mungkin tidak sungguh-sungguh mengejar hikmat-Mu, atau bahkan kami menjalani kehidupan tanpa melihat hikmat-Mu sama sekali. Tapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu untuk memohon akan pertolongan sehingga kami mampu mengubah hidup kami dan menjalani kehidupan dengan hikmat yang berasal dari Engkau saja. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sahabat GPIB, demikian Morning Call di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.